Tapi itu nggak boleh disebut ke gamadanya dan ke orang-orang. Oh, oke. Berarti ini dipotong. Yes. Oke. Ya Padahal Allah. itu poin. Itu. Halo Ai. Oke, halo Mas Cherry. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini Alhamdulillah. pertama kali kita ketemu ya. Pertama kali kita ketemu secara langsung. Iya. Setelah PPSMB tahun lalu Soft ya? Skill. PPSMB Iya, Soft Skill tahun lalu. Berhata. Hanya daring ya. Iya, Mm-mm. bener. Waktu itu cuma lihat-lihatan aja Iya, Ai sama Hatta, Hatta, gitu. bener. Tapi PPSMB sebelumnya itu sempat ketemu sih Iya. saat tahun 2020. Itu kan ada iya. daring juga. Bener. Tetapi aku sempat ketemu sama Kofasku Iya, waktu itu secara soalnya yang langsung. 2020 itu Kofasnya offline di kampus, tapi gamadanya yang online. Kalau yang 2021 kemarin full ya? Ya full. Ada beberapa Kofas yang offline, tapi itu yang terkendala jaringan sama device. Masalah device, ada kendala device gitu. Tapi itu kayak cuman sebagian kecil gitu. Sebagian besarnya di kos semua gitu. Jadi Ai ini tahun lalu itu jadi co-fasilitator. Bener. PPSMB UGM. Kemudian sekarang jadi subkoordinator co-fasilitator PPSMB UGM. Subkoordinator. Oke. Iya. Kofas itu apa sih, Ai? Tugasnya? Kofas itu seperti namanya, co-fasilitator gitu kan, fasilitator yang memfasilitasi para gamada nih. Kayak itu tuh Kofas ini akan menjadi teman paling dekat pertama bagi gamada nanti. Gitu. Dia yang akan mengajarkan materi-materi kepada gamada, materinya tuh kayak materi ke UGM-an, pokoknya istilah tuh kayak mengenalkan UGM lah ke gamada. Tapi kan namanya co-fasilitator. Nah, fasilitatornya itu siapa sebenarnya? Ada nggak? Fasilitatornya yang itu fasilitator? Kita, Kofasnya itu sendiri fasilitatornya. Kita yang menyediakan semuanya untuk gamadanya. Contohnya? Contohnya selain materi ya? Selain materi. Materi bukan duit ya? Selain materi, kayaknya inti dari Kofas dan gamada itu adalah materi. Di tengah-tengahnya itu materinya itu. Oke. Jadi itu istilahnya tuh kayak transfer materi gitu loh Mas, dari Kofas ke gamadanya. Dan ya memfasilitasinya itu sebagai pentransfer materi. Tapi lebih ke materi-materi tentang UGM gitu ya? Materi tentang UGM gitu. Terus juga selain UGM kan ada PPSMB Soft Skill. Nah pas PPSMB Soft Skill itu juga si gamada ini diajarkan tentang soft skill kayak terkait public speaking gitu, atau kayak time management dan sebagainya gitu sih. Oke. Kalau soft skill kebetulan kan karena kemarin kita ketemunya ketika soft skill itu yang menyampaikan kan dosennya. Iya benar. Materi soft skillnya. Tapi sebelum itu Kofas ada tugas lainnya nggak? Sebelum itu kita kan ada juklak dan juknis gitu. Nah di juklak dan juknis itu tuh udah ada Mas apa yang akan kita bahas nanti. Dan dari situ kita tahu nih gimana cara kita buat ngikutin alur para dosen nanti ketika menyampaikan materi di PPSMB Soft Skill itu. Kayak poin dari materi itu apa sih sebenarnya. Jadi kita juga kayak secara langsung bisa ambil kesimpulan gitu loh Mas, secara garis besar. Kalau sebelum materi apa yang biasa dilakukan Kofas? Sebelum materi maksudnya? Sebelum penyampaian materi soft skill misalnya. Ambil contoh itu soft skill. Ya belajar juklak dan juknis gitu. Kayak kita benar-benar memahami yang di jam segini tuh kita akan membahas ini, topiknya ini yang harus kita lakukan ke gamada untuk membangun suasana kelas yang cukup aktif gitu. Gitu sih. Itu kan tadi sebelum soft skill, tapi setahu saya soft skill itu kan agak di belakang ya. Iya benar. Kalau yang di depan itu biasanya apa sih? Kalau yang di depan itu tadi materi soal keugeman itu kayak materi keugeman, terus kayak tata perilaku mahasiswa itu masuk ke PPSMB hari pertama dan kedua kayak gitu. Itu benar-benar mencakup soal bagaimana cara si gamada ini jadi mahasiswa UGM yang baik dan benar nantinya. Oh gitu ya? Iya benar. Tapi ada penekanannya baik dan benar gitu. Tapi aku kayaknya belum masih agak-agak melenceng sedikit. Oke. Siap. Nah, Kofas itu kan juga memfasilitasi nggak hanya mahasiswa ya, tapi juga menghubungkan antara mahasiswa dengan dosen mungkin atau dengan fakultas seperti itu. Nah itu selain itu kegiatannya apa lagi, Ai?
Kompas itu? Inti dari Kompas itu 50% lebih kayaknya role play. Role play itu adalah bagaimana cara si Kompas ini memperagakan dirinya ketika hari H nanti. Nah, jadi itu benar-benar yang kita punya Juklak dan Junis, misal kita pakai Juklak dan Junis tahun lalu gitu. Nah, mereka akan belajar benar-benar role play itu tuh gimana mereka di hari H nanti gitu. Benar-benar kayak gitu. Jadi 50% lebih kegiatan Kompas itu adalah role play. Jadi mabuk role play gitu. Ya kayak simulasi gitu. Bener, ya. Simulasi gitu. Besok bakal seperti apa? Berarti ada yang berperan jadi mahasiswa, Gamada, ada yang jadi Kompas gitu. Terus bergantian. Iya, benar banget. Jadi nanti kayak ada dibentuk kelompok gitu, atau per sesi biasanya, biar dibagi lebih kecil gitu kelompoknya. Dan karena kan waktunya agak lebih lama kan, misal tuh satu Kompas-nya role play sekitar 7 menit gitu. Biasanya tuh satu sesi itu sekitar 7 atau 8 orangan gitu lah. Oke. Gitu sih. Jadi setiap Kompas tuh gantian gitu. Misalnya Kompas satu sedang role play, nanti yang lain tuh akan menjadi mahasiswa. Gitu sih Mas. Kalau tahun ini ada berapa Kompas? Tahun ini ada total semua sama Sukoor dan Koor itu ada 440. Kompas-nya ada 408 kalau nggak salah. Berarti ada 408 kelompok ya? Enggak ya? Enggak. Dibagi 2 ya? Jadi kalau Kompas itu nanti dibagi ke 8 klaster dan 19 gugus. Oke. Gitu. Tapi terkait pembagiannya sejauh ini masih pembagian klaster. 8 klaster itu. Apa aja itu klaster? Sosum Utara, ini jadi agak pertanyaan menjebak ini. Ini kalau misalnya nggak menjawab nih, gagal nih. Nah, Sosum Utara, Sosum Selatan, Agro Barat, Agro Timur, Medika, Sains, Teknik, Vokasi. Oke, lulus jadi Kompas. Gitu. Ada 8. Medika, Sains, Teknik, Vokasi. Agro Barat, Agro Timur, Sosum Selatan, Sosum Utara. Yang sebelah timur ada 2 masing-masing. Kalau vokasi itu satu. Tahun ini, kalau tahun lalu itu dibagi ada 4. Jadi satu vokasi itu ada 4 gugus. Jadi ST1, ST2. Enggak, klasternya kok. Kan klasternya kayak Jalan Kaliurang itu sebelah timur itu ada masing-masing 2. Sebelah sini baratnya satu-satu gitu ya. Cuma vokasi sendiri ya? Iya, vokasi sendiri, benar. Kan kalau misalnya itu tahun berapa ya? Tahun 2000. Aku lupa ingat. Jadi vokasi itu dibagi 2 gitu loh, Mas. Vokasi barat sama vokasi apa ya? Vokasi timur apa? Vokasi timur apa? Yang DEB? Aduh, itu aku yang nggak tahu. Soalnya pas. Oke, sudah skip. Iya. Gitu. Pas Ai jadi mahasiswa, itu masih dibagi 2 gitu ya? Atau malah sebelum jadi mahasiswa? Kayaknya terakhir pas aku jadi mahasiswa. Kalau nggak salah ya, Mas. Kalau nggak salah. Oke, siap. Nah, Kompas itu kan kayak ini toh, katanya tadi teman pertama mahasiswa gitu itu adalah Kompas. Tapi gitu, kayak tugas-tugas itu yang ngasih juga Kompas. Enggak, kan kalau dalam PPSMB ada divisi materi. Nah, itu terkait penugasan, terus terkait materi selama PPSMB itu dibuat oleh divisi materi. Jadi nanti si Kompas ini mendapat transfer materi dari divisi materi gitu. Jadi memang yang buat materi untuk Gamada itu ada divisi materi, tapi yang buat materi untuk pembelajaran Kompas itu adalah subdiv materi dari si divisi Kompas ini sendiri. Kemudian kayak ini, berarti materi-materi termasuk penugasan mahasiswa itu dari divisi materi. Ya. Tapi kalau ini atribut-atribut gitu, itu dari mana? Atribut. Ada nggak sih atribut? Dulu kan kalau offline itu ada atribut sulung bawa. Online nggak ada. Online tuh sedihnya gitu, Mas. Kayak cuman pakai kemeja putih, kerudung hitam. Itu wajib. Ya, itu wajib. Cuma itu doang. Nggak ada yang bawa suruh pakai caping, pakai pom-pom, nggak ada. Ada serunya di situ ya? Iya. Dan Ai belum pernah ngalami itu ya? Belum pernah sama sekali. Bahkan Kompas pun aku juga online kan di kelas. Kalau tahun ini belum tahu online offline? Belum tahu. Hanya Tuhan yang bisa menentukan. Loh kan iya kan Mas, kan yang berkehendak. Hanya Tuhan. Masih melihat situasi dan kondisi. Meskipun kuliah juga udah bauran ya, udah sebagian offline gitu. Benar.
masih melihat perkembangan COVID juga. Sejauh ini masih kayak gitu sih. Siap. Tapi belum ada pembicaraan juga ya? Udah ada pembicaraan tapi belum ada yang mutlak fix banget gitu, belum ada sama sekali. Jadi benar-benar yang masih menjalani, Tapi senangnya tahun ini tuh kita lebih bisa buat ketemu offline sama Kofasnya. Kalau tahun lalu kan emang keadaannya cukup parah banget ya Mas, masih COVID awal-awal kan. Sekarang keadaan udah cukup membaik, jadi kita udah bisa nih ketemu sama Kofas-Kofas kita gitu. Udah bisa ketemu, udah bisa saling ngobrol bareng-bareng face to face gitu. Kalau aku tahun lalu tuh kayak bener-bener cuma depan laptop doang. Bahkan tuh ada yang sampai sekarang aku nggak pernah ketemu sama teman gugusku, 2 orang sampai sekarang belum pernah ketemu sama sekali. Sedih. Ya, gitu. Nah, kalau untuk ini yang bikin, kalau lagu kan udah ada ya. Tapi kalau untuk yang tariannya itu? Kalau tarian itu divisi acara. Tapi nanti ada talent. Nah, talent itu dari berbagai divisi, perwakilan berbagai divisi gitu. Tapi yang buatnya memang anak acara. Siap. Nah, Kofas, kembali lagi ke Kofas. Ini menariknya karena tadi Ai nyampaikan bahwa materi itu intinya adalah di materi yang disampaikan ke teman-teman Gamada. Seberapa penting sih Ai penyampaian materi ini? Menurutku dan berefek atau enggak? Menurutku penting banget. Karena itu jadi bekal yang akan dibawa Gamada selama dia kuliah nanti. Walaupun ini aku memposisikan diriku sebagai Gamada dulu ya Mas, yang mendapat materi-materi dulu banget 2020 gitu. Memang nggak semuanya itu bisa diimplementasikan di kehidupan kenyataan gitu. Tapi sedikit banyak masih ada yang nempel lah di otak. Misal time management, public speaking, terus kayaknya yang paling kita ingat sampai sekarang itu adalah sleep hygiene. Walau tidur kita juga nggak seteratur itu sih. Tapi ya menurutku emang itu tuh penting banget buat bekal Gamada gitu loh, biar mereka tuh ternyata ketika aku jadi mahasiswa ini yang harus kulakukan. Yang baik tuh ini, yang nggak baik tuh ini gitu. Lebih ke situ sih Mas. Jadi sebenarnya materi itu tidak eksklusif hanya untuk mahasiswa UGM ya sebenarnya ya. Bener mahasiswa siapapun yang jadi mahasiswa baru gitu. Bahkan tuh kayak kita aja yang mahasiswa lama tuh kayak pas baca materi PPSMB itu lagi kayak juga merasa ternyata memang berguna gitu. Apalagi sekarang jadi subkoor kan kita harus belajar dulu nih, baru kita sampaikan materinya ke Kofas gitu. Pas kita belajar tuh juga ternyata iya emang perlu ini. Ya benar sih. Dulu waktu saya ngasih materi juga kayak gitu. Saya ngasih materi tentang kebahagiaan tapi saya tidak bahagia. Iya. Waktu itu pernah tak sampaikan nggak ya? Pernah. Ya. Waktu itu terus saya bilang ke dosen saya kok tidak bahagia ya dengan tulisan saya gitu. Benar. Ya. Banyak sih manfaatnya. Tapi itu tadi setelah ini kan karena Ai jadi Kofas nih. Yeah. Nah, kalau nggak jadi Kofas apa masih menempel sedemikian lekatnya? Menurutku masih, walaupun nggak 100% nempel semua, tapi itu pasti ada beberapa bagian tuh yang masih diingat gitu. Karena juga teman-temanku yang nggak join PPSMB, nggak join panitia PPSMB, masih ada beberapa hal yang mereka ingat. Ya soal itu tadi gitu. Yang paling teman-temanku ingat itu adalah diajarin gimana caranya public speaking yang baik dan benar. Terus juga soal time management gitu. Itu sih. Meskipun kenyataannya ya nggak 100% juga ya. Bener. Masih ingat tapi juga nggak 100% bisa dilaksanakan. Ai, Kofas. Selain ini, Ai, senengnya itu Kofas? Ada nggak senengnya nggak Ai? Ada nggak senengnya? Yang paling berasa kita harus selalu ceria. Harus selalu? Ya. Tampak ceria? Ya, benar. Kenapa kayak gitu? Gimana Gamadanya bisa semangat kalau kitanya cemberut? Pasti Gamadanya seneng kalau ngelihat Kofasnya senyum. Jadi ya bukan nggak enak sih, tapi kayak kadang ngerasa capek
karena kita udah berkegiatan selama berbulan-bulan nih, apalagi hamin sebulan tuh kayak bener-bener tiap hari role play gitu. Terus pas hari H kita harus senyum terus kalau lagi on cam, ya itu sih Mas. Tapi nggak senengnya cuma sedikit, sisanya seneng banget. Oh, mantap. Aku merasa jadi Qofast, aku menemukan diriku sendiri. Aku jadi diriku sendiri dan aku lebih. Nah, selama ini kamu pergi kemana? Rohnya kepisah. Nggak sih, lebih takut buat mengekspresikan diriku ke orang-orang. Masih selalu mikir apa ya yang orang pikirkan tentangku gitu. Tapi setelah di Qofast ketemu teman-teman gugus, ketemu subkoor gitu. Itu kayak bener-bener yang merasa aku diterima gitu loh. Dan sejak saat itu aku kayak bener-bener berani buat apa ya, melakukan sesuatu yang memang aku senengi, dan itu tuh bukan hal negatif gitu. Ya gitu. Soalnya aku cukup insecurean gitu sebelum Qofast. Sebelum jadi Qofast. Termasuk waktu jadi Gamada ya? Iya. Bahkan tuh aku sampai bilang ke subkoorku, aku sampai sekarang masih bingung kenapa aku bisa lolos Qofast gitu. Padahal menurutku aku nggak se-worth it itu gitu. Karena kasihan. Iya sih, mungkin gitu sih. Tapi ya itu sih. Aku sangat-sangat merasa diterima. Banget. Dan Palapa bisa apa ya, kayak mengalihkan pikiranku takut gak bisa jalan di arkeo. Ya itu sih. Oh, sempat kepikiran gitu? Emang arkeologi pilihan keberapa? Gak pernah ada di pilihan. Iya. Terus? Aku kan dulu anak IPA, SMA-nya IPA. Akunya itu pingin masuk psikologi atau enggak gizi. Terus gak lama keluarlah selebaran beasiswa pemerintah daerah kabupatenku. Kebetulan 2 tahun sebelumnya abangku lulus itu. Terus terbesitlah keinginan untuk ikut itu. Tapi yang aku udah plan itu adalah gizi, farmasi, psikologi. Karena di tahun abangku ada. Ternyata di tahunku nggak ada sama sekali. Yang ada kesehatan itu cuman FKG. Tapi aku nggak mau. Terus tiba-tiba apa nih arkeo? Searching itu cuman hamin berapa jam gitu. Terus searching, oh ternyata ini. Terus aku ngerasa kayaknya bisa deh gitu. Soalnya aku tipe orang yang cukup kuat buat menghafal. Jadi kayak kayaknya bisa. Ternyata setelah dijalani cukup berat. Kamu merasa salah jurusan gitu nggak awalnya? Awalnya iya. Tapi, karena kan awalnya cuma coba-coba tuh. Tapi aku mau bertanggung jawab sama pilihanku. Dan ya aku harus nyelesain ini sampai akhir. Gitu sih. Jadi ya aku mencari kegiatan yang bisa berjalan seiringan dengan kuliahku gitu. Jadi aku nggak terlalu ngerasa kuliah ini beban gitu lah. Aku masih fine aja dengan semuanya. Dan setelah keterima Palapa, aku lebih enjoy ngejalanin kuliahku karena ada kegiatan yang aku senangi. Qofast ini pengalihan sebenarnya. Iya, bener. Pelampiasan bisa juga sih. Pelampiasan. Iya, benar. Pelampiasan bisa juga. Ya karena Qofast aku se-enjoy ini sekarang. Tapi kalau dulu kamu masuk gizi atau psikologi, kamu nggak bisa kesini loh. Iya bener banget. Kita nggak ketemu. Aku tuh mikir itu. Kayaknya kalau misalnya aku masuk gizi ataupun masuk psikologi, karena aku tetap pengen UGM. Kayaknya aku nggak akan. Kesempatannya beda ya pasti. Dan mungkin nggak jadi Qofast juga. Bener. Aku juga mikirnya itu. Dan mungkin aku juga nggak akan kuat. Dia aku pikir ini memang udah jalannya. Jadi ya akan kujalani sampai akhir. Mantap. Ya gitu deh. Itu salah satu dampak positif ikut PPSMB. Yes. Bener banget gitu. Ai, ini kan kemarin kalau saya lihat itu kan ada materi-materi yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa tuh. Iya. Betul kan? Iya. Nah, itu dimana yang bikin divisi materi? Iya benar. Nah, kalau Qofast ini boleh ngasih tahu tentang materinya nggak? Nah, kan kita juga menyampaikan materi tuh. Karena awalnya mereka si Gamada ini baca lewat elok. Nah, kan ada tuh buklet-buklet dan sebagainya. Nanti ketika kelas sinkronus, ketika kelas Zoom atau Google Meet gitu, kita akan menjelaskan ulang gitu loh, Mas. Dan itu lebih kompleks lagi. Tapi nggak boleh ngasih tahu jawabannya ya? Nggak boleh. Kan rahasia. Terus itu dinilai nggak? Dinilai.
dinilai. Mempengaruhi kelulusan PPSMB. Mempengaruhi kelulusan. Jadi meskipun ikut PPSMB dari awal, ya, itu belum tentu lulus. Belum tentu lulus, bisa aja DBK. Karena ada beberapa faktor kan. Kalau penilaiannya itu memang ada beberapa poin yang harus dinilai gitu. Ya, gitu sih Mas. Jadi walaupun si Gamada ini ikut dari awal, kalau misalnya poin-poin yang harus dicapai itu nggak terpenuhi, DBK. Selain poin materi, poin apa lagi yang biasa dinilai? Yang boleh disampaikan aja. Kehadiran sih. Kehadiran sih yang paling utama. Kalau paling besar nilai apa? Persentase terbesar? Kayaknya kehadiran deh Mas. Malah persentasenya kehadiran? Iya, kehadiran. Kehadiran abis itu sebenarnya kehadiran dan materi ini penugasan dan sebagainya. Kan mereka penugasan itu kayak esai, terus juga kuis-kuis gitu. Kayaknya tuh berjalan seiringan gitu. Oke. Kayaknya menurutku sejauh ini masih berjalan seiringan sih. Tapi kan kalau misalnya kayak dia nggak pernah datang, terus tugasnya tapi selalu dikerjain, itu kan kontras banget kan. Betul. Nah itu bisa aja juga kayak gitu. Begitupun sebaliknya. Itu sih. Tapi ya itu tadi, meskipun hadir terus, ngerjakan materinya terus, belum tentu lulus. Benar gitu. Dan itu ada BK, bakti kampus. Iya, DBK gitu. Itu kalau nggak salah tahun berikutnya ya. Iya, tahun berikutnya. Tapi kalau itu tuh yang ngurus tuh udah bukan, itu udah kampus yang ngurus. Jadi Kofas udah nggak ikut campur lagi. Pokoknya setelah PPSMB terus closing nih, udah selesai. Tugas Kofas selesai. Kan dapat sertifikat nih yang lulus. Ya, benar. Kalau yang nggak lulus, ada tulisan. Ada pemberitahuannya gitu ya bahwa tidak lulus. Kalau mereka tuh harus mengikuti DBK. Gitu. Terus DBK-nya yang ngurus sudah UGM, universitas. Udah univ. Biasanya apa kegiatan DBK itu? Apakah nyapu kampus? Katanya kalau offline itu. Aku nggak tahu ya Mas. Aku nggak tahu kalau offline. Ya kayak bersih-bersih kampus. Iya kan? Tapi kalau online sejauh ini ya yang aku lihat itu tuh kayak hadiri webinar. Nah, join webinar terus kayaknya tuh buat resume gitu. Online enak kan? Kayak join depan laptop gitu. Bisa sambil tiduran. Iya, bener gitu. Iya sih. Tapi kalau offline katanya emang gitu sih. Lama nggak? Lamanya durasi itu, DBK itu. Jadi tuh seingatku ya Mas, DBK itu tuh ada minimal waktu yang harus mereka tempuh gitu. Jam gitu. Iya, misalnya ikut webinar harus dalam beberapa jam gitu. Saya berapa ya? Aduh, aku juga kurang tahu sih Mas soal beberapa jam ya? itu. Pokoknya cukup lama sih. Lama itu kayaknya semingguan ada kali ya. Soalnya kayak ada waktu itu kayak kalau nggak salah ya Mas, kayak minimal ikut webinar tuh kayak 10 jam. Cepet dong. Tapi kan kayak dalam sehari mungkin kayak cuma 2 jam, berarti seminggu tuh durasinya gitu. Ya sekitar segitu sih. Terus masih ada laporan yang harus dikumpulkan juga? Kayaknya ya Mas gitu. Tapi sejauh ini soalnya kemarin Kofas gamadaku alhamdulillah lulus semua sih. Jadi aku kurang tahu yang di BK tuh ngapain aja. Tapi itu yang ngurus emang udah univ. Oke. Wah, ribet ya. Iya. Terus mereka hubungannya langsung dengan universitas berarti? Iya, itu nanti kayak dikumpulkan lagi gitu loh Mas, dijadiin satu. Terus nanti ada kayaknya tuh udah bagian ditmawa atau apa gitu yang udah ngurusin itu gitu. Mungkin ada unsur panitia dari mahasiswa yang ngurus itu, tapi kayaknya itu udah di luar panitia PPSMB setahu. Oke. Ya karena tugasnya udah selesai kan? Iya, tugasnya udah selesai. Berarti yang nggak lulus itu bukan tanggung jawabnya panitia PPSMB. Iya, bukan tanggung jawabnya panitia dan juga pun bukan tanggung jawabnya Kofasnya gitu. Tapi dari awal tuh kita emang udah kayak bersepakat gitulah. Kita pingin semua gamada kita ini lulus. Nggak ada yang di BK. Karena ya itu juga menjadi kayak poin plus buat si Kofasnya ini kalau dia bisa buat meluluskan si semuanya. Itu kan secara artian semua yang si Kofas ini sampaikan itu diterima dengan baik dan dilaksanakan oleh gamadanya. Oke. PPSMB itu kan di awal ya. Sebagai Kofas nih. Kemarin Kofas, sekarang Kofas juga. Dulu Gamada 2020. Perlu diadakan lagi nggak sih, Ai? Diadakan lagi untuk mereka yang sudah jadi mahasiswa, bukan Gamada lagi, bukan Gajah Mada Muda lagi. Menurutku enggak sih.
karena kayak vibes-nya PPSMB itu kayak emang pas di bukan awal. PPSMB-nya loh ya, apa? Tapi materinya. Oh, materinya. Menurutku perlu sih. Menurutku perlu. Bahkan untuk diriku sendiri gitu. Karena kadang kayak kita lupa gitu loh Mas, kayak kehilangan arah dan sebagainya. Materi-materinya sih kayak cukup menyadarkan gitu. Oke. Yang apa? Nek menurut Ai? Menurutku tata perilaku mahasiswa sih. Ada gitu. Apalagi kayak kalau misalnya di mahasiswa online tuh kayak jadi masuk join Zoom, off cam, tinggalkan. Itu tidak baik ya. Itu tidak menunjukkan bahwa Anda adalah mahasiswa yang baik gitu. Ya gitu sih. Oke. Tapi ya sulit juga sih kalau kayak gitu. Yes. Tapi ya itu salah satu materi yang benar. Ya, cukup penting. Tapi itu kalau aku dapat dengar dari teman-temanku yang enggak jadi panitia, itu mereka pingin banget dapat public speaking. Pingin banget. Aku udah beberapa kali kayak dapetin pertanyaan dari teman-temanku. Gimana ya biar bisa ikut pelatihan public speaking? Kan kalau Kofas ada tuh dapat pelatihan public speaking gitu. Dan mereka pingin itu. Lah UGM kan banyak webinar tentang public speaking. Iya, mungkin kayak agak males ikutnya, tapi kayak pas PPSMB itu kayak lebih berasa. Oke. Oh, bisa jadi Gamada lagi. Harus UTBK lagi ya. UTBK lagi atau apa gitu, pokoknya terserah, masuk UGM ikut PPSMB terus udah tinggal gitu. Tapi kalau misalnya dia tuh dulunya udah mahasiswa UGM nih, terus ikut UTBK lagi, itu tuh dia nggak wajib buat ikut PPSMB Palapa. Boleh, tapi nggak wajib. Gitu. Yang wajib itu PPSMB fakultasnya. Oh malah gitu? Iya. Kalau nggak salah tuh tahun lalu juga ada yang kayak gitu. Gamadanya udah tahun lalu anak UGM pindah jurusan jadi ikut PPSMB fakultas. Kebetulan teman seangkatanku juga ada yang kayak gitu. Dari teknik pindah ke arkeo. Oke. Dari teknik pindah ke arkeo. Iya. Dari teknik TNTF. Fisika. Pindah ke arkeo. Oke. Mantap. Ya, mungkin gitu dulu Ai. Mungkin ada kata-kata terakhir gitu. Kata-kata terakhir. Apa ya? Soal Palapa aja kali ya. Menurutku Palapa bener-bener ngajarin aku buat percaya diri dan semakin bersyukur dengan apa yang udah aku punya selama ini sama diriku sendiri. Aku bisa jadi diriku sendiri dan melatih segala soft skill yang ada. Dan jangan lupa jadi Kofas. Oke, terima kasih banyak Ai. Sama-sama, salam sehat dan bahagia selalu. Iya, Mas juga. Terima kasih banyak. Makasih banyak udah undang aku sih. Iya.